Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek minggu ini, kita akan membahas seputar array. Langsung saja, apa itu array? Jadi array itu merupakan struktur data yang berisi item data yang mempunyai tipe data sama. Elemen array ini bisa bertipe data primitif ataupun bertipe data reference. Array itu punya panjang yang tetap dan juga ditentukan ketika array itu dibuat. Nah, untuk deklarasi array itu sendiri, kita menggunakan kurung siku setelah tipe data dalam deklarasi array tersebut. Contohnya seperti ini, integer, kurung siku, terus nama variabelnya apa. Lalu untuk mendeklarasikan array itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan objek, terus yang kedua itu secara langsung. Yang pertama kita akan bahas deklarasi array menggunakan objek dulu. Nah, untuk mendeklarasikan array dalam bentuk objek, kita menggunakan kata kunci new. Jadi, tipe data kurung siku, terus nama variabelnya apa, terus sama dengan new integer di dalam kurung sikunya, itu panjang arraynya berapa. Dalam contoh ini, kita bertipe data integer dan panjang arraynya itu 5. Untuk deklarasi array secara langsung, kita bisa menggunakan kurung kurawal. Jadi untuk tipe data primitif, kita bisa langsung mendeklarasikan nilai-nilai arraynya di dalam kurung kurawal. Tapi sedikit berbeda untuk yang bertipe data reference. Untuk bertipe data reference, kita harus menginisiasi objeknya terlebih dahulu. Contohnya string kurung siku, terus nama variabelnya, terus new string baru nilai-nilainya apa saja gitu. Nah, di sini kita akan bahas sekaligus dulu teorinya. Yang pertama itu bagaimana cara mengakses dan mengubah elemen array. Untuk mengakses elemen array, jadi ada yang namanya index. Index itu urutan nilai dari array itu sendiri. Dimulai dari 0 sampai total panjangnya dikurang 1. Misal ada array dengan panjang 10. Indeks pertamanya itu 0 dan indeks terakhir itu 9. Nah, untuk mengakses nilai dari array itu sendiri, kita cukup panggil variabel array-nya kurung siku, lalu indeksnya ke berapa. Contohnya ini, kita melakukan sistem out print line array dengan indeks ke 0. Untuk mengisi dan mengubah elemen array, kita cukup mengakses indeksnya ke berapa, terus set nilainya berapa, seperti kita menginisiasi variabel. Lalu ini ada cara untuk mengakses panjang array. Untuk mengakses panjang array, kita cukup panggil nama variabel array-nya, lalu titik, terus kita panggil length. Dengan itu kita bisa mendapatkan panjang array yang bertipe data integer. Untuk teorinya singkat saja, kita mungkin lebih banyak ke prakteknya saja. Nah, di sini saya sudah siapkan NetBeans. Untuk teman-teman yang pakai IDE lain bisa disesuaikan saja. Di sini saya menggunakan IDE NetBeans. Kalian buat satu kelas. Di sini saya bikin satu package baru, Praktikum 5. Buat satu kelas main gitu. Nah, di dalam kelas main ini kita bikin dulu function main untuk kita melakukan running pada kode program kita. Di sini yang pertama kita akan coba untuk mendeklarasikan array. Nah, untuk mendeklarasikan array kita cukup panggil nama variabelnya, bisa integer, bisa char, boolean juga bisa. Nah, di sini misal saya kasih contoh pakai integer. Integer terus kurung siku. Terus nama variabelnya apa? Tadi array fil prima misal. Di sini kita sudah membuat sebuah variabel dengan bertipe data integer array. Nah, untuk menginisiasi array itu kita bisa array fil prima. Ada dua cara. Yang pertama pakai objek, yang kedua itu secara langsung. Kita coba memakai objek dulu. Nah, untuk yang memakai objek, kita harus inisiasi new integer. Panjang arraynya berapa? Misal 10 gitu. Atau 5 deh, jangan banyak-banyak. Di sini kita sudah membuat sebuah array yang panjangnya 5. Kita sekalian praktekin bagaimana untuk mengisi array-nya. Untuk mengisi array yang objek, kita harus mendeklarasikan tiap-tiap indeksnya. Nah,
Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perulangan. Kita bisa mengisi masing-masing indeks dari array dengan perulangan. Kita bikin dulu integer i sama dengan 0, i kurang dari. Nah, i kurang dari, kita bisa akses panjang array-nya di sini. R bil prima dot length. Nah, yang terjadi di sini kita melakukan perulangan dari 0 sampai ke indeks terakhir dari array tersebut. Kita bisa isi nilainya, misal gini, array bil prima 0. Mungkin jangan bilangan prima deh, cukup kompleks. Mungkin kita pakai bilangan ganjil dulu deh, bilangan ganjil. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus bilangan ganjil. Rumus bilangan ganjil itu sendiri kan berarti kan i dikali 2 ke 1. Nah, misal di sini indeks ke 0. 0 dikali 2 itu 0, terus ditambah 1 jadi 1. Berarti indeks ke 0 dari bilangan ganjil itu 1. Wait, ini bukan 0 tapi ini i. Nah, jadi dia bakal mengisi masing-masing indeks dari bilangan ganjil 0, 1, 2, 3 sampai batas sampai jumlah bilangan sampai jumlah maksimum dari panjang array itu. Tadi kan indeks array itu 0 sampai panjang array dikurang 1. Berarti kan panjang array-nya itu tidak masuk. Oleh karena itu kita menggunakan kurang dari di sini, bukan kurang dari sama dengan. Dengan ini kita sudah mengisi nilai-nilai dari array-nya. Coba kita tampilkan. Untuk menampilkan array kita bisa menggunakan perulangan. Kita sort, terus kita panggil bilangannya, terus kita akses indeksnya. Nah, seharusnya dia bakal ngeprint masing-masing nilai dari array. Ini kita refaktor dulu, jangan main. Refaktor rename jadi array. Oke, kita coba run. Jadi indeks ke 0 dari array itu 1, indeks ke 1 itu 3, indeks kedua itu 5, indeks ketiga itu 7, dan indeks keempat itu 9. Nah, di sini kita sudah berhasil mengisi nilai dari masing-masing indeks pada array bilangan ganjil. Inisiasi array menggunakan objek itu dilakukan ketika kita tidak tahu nilai dari masing-masing array. Jadi kita inisiasi dulu, isi nilainya nanti. Nah, untuk pengisian secara langsung itu dilakukan ketika kita sudah mengetahui nilai-nilai dari array-nya. Misal, di sini kita coba langsung kita bikin baru aja, integer bil genap sama dengan. Nah, di sini kita bisa, karena ini bertipe data primitif yaitu integer, nah kita bisa langsung tulis kurung kurawal di sini. Kita bisa isi 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Nah, atau kita juga bisa menggunakan string di sini. Atau tipe data reference apapun. Misal hari. Nah, di sini kita harus kalau tipe datanya reference, kita harus membuat objeknya terlebih dahulu, string, lalu nilainya apa. Karena ini bertipe data string, berarti kita menggunakan petik 2 di sini. Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita print, kita coba print out di sini. Ini kita pindahkan ke bawah. Kita akan coba print out. Atau gini deh, kita coba bikin seperti ini. Oke, kita coba jalankan lagi.
Nah, sini kelihatan kan. Jadi indeks ke 0, bilangan ganjilnya 1, bilangan genapnya 2, hari Senin, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita set di sini. Nah, jadi seperti itu. Lalu di sini saya akan mengenalkan salah satu platform yang bernama LeetCode. LeetCode ini sama seperti Hacker yang kemarin, dia platform competitive programming. Nah, tetapi di sini juga terdapat materi-materi. Di sini kalian untuk mengakses LeetCode, kalian bisa bikin akunnya terlebih dahulu. Setelah kalian berhasil login, kalian akan diarahkan ke halaman home. Nah, di halaman home ini kalian klik explore. Di sini kalian bisa melihat ada featured, ada interview, ada learn. Enaknya LeetCode di sini kalian diberikan materi untuk belajar gitu. Nah, untuk feature ini soal-soal competitive programming. Interview ini untuk yang premium, jadi kalian bisa mengakses soal-soal interview dari Google, Facebook, Amazon, Apple, ada Adobe, ada Bloomberg, terus ada Uber. Di sini kalian disediakan juga materi belajar gitu, ada learn di sini. Di sini ada banyak, ada graph, ada array, ada link list, ada binary tree, recursion, terus ada machine learning, ada binary search. Nah, di sini kita akan coba belajar yang array. Kita coba lihat-lihat. Nah, di sini kalian bakal dikasih materi-materi teori-teori dulu. Nah, enaknya di sini kalian bakal dikasih misal di introduction ini. Nah, di introduction kalian bakal dijelasin dulu array, apa itu array, mengakses elemen array, terus kapasitas array dengan versus length array. Nah, enaknya di sini kita dikasih nih, kita dikasih contoh soal, contoh kasus. Contoh kasus di sini ditandai dengan logo yang seperti ini, warna hijau ini. Di sini kita bakal coba untuk menyelesaikan satu soal yang max consecutive ones. Kalau hacker yang kemarin dia lebih ke soal cerita, kalau ini lebih ke to the point. Jadi diberikan binary array nums. Jadi kita diberikan sebuah array yang bernama nums. Kita harus nge-return maximum number of consecutive ones in the array. Jadi maksudnya apa? Jadi contohnya seperti ini. Kita dikasih sebuah array yang bernama nums. Nah, di nums ini ada array 1 1 0 1 1 1 gitu. Nah, consecutive one maksudnya jumlah satu yang berderet gitu. Misal ini satu, ini satu. Nah, ini consecutive one. Nah, di sini satu ini total consecutive one-nya itu 2. Nah, di sini ada 0. Nah, berarti ini sudah end of the consecutive one. Berarti consecutive one yang ini cuma 2, terus 0, terus ini dihitung lagi dari 1. Jadi ini ada 1 2 3. Nah, consecutive one yang ini bernilai 2 dan consecutive one yang ini bernilai 3. Jadi kita disuruh ngeritan maksimum value-nya yaitu 3. Kita lihat example 2. Di sini ada 1. Nah, ini consecutive one juga. Jadi 1 ini bernilai 1 terus 0 terpisah. Terus yang ini 2 terus 0 terus ini 1. Jadi maksimum numbernya itu 2. Oke, kita langsung coba. Nah, di sini dikasih constraint kalau jumlah array-nya itu 1 sampai 10 pangkat 5. Nilai dari array itu kalau nggak 0 ya 1. Kayak gitu. Jadi pemisah consecutive one itu 0. Kita langsung coba saja. Di sini saya langsung coba di text editor yang sudah disediakan. Nah, di sini saya akan menggunakan metode brute force. Untuk kalian yang belum tahu brute force itu apa, mungkin bisa dikulik-kulik lagi. Simpelnya brute force itu kita ngecek nilainya satu persatu gitu. Nah, jadi kita bakal melakukan perulangan pada array ini untuk mengecek masing-masing nilainya. Oke, kita coba for in i sama dengan 0, i kurang dari, nama arraynya nums, terus i plus plus
Nah, yang akan kita lakukan di sini, kita lihat dia bakal berhenti menghitung ketika dia ketemu 0. Oke, berarti kan ketika nilainya 0, if nilai dari nums-nya itu 0, maka kita harus berhenti menghitung dan menghitung dari awal. Nah, di sini mungkin saya akan bikin dulu variabel-variabelnya. Di sini saya butuh satu variabel untuk menampung maksimum value dari consecutive one. Jadi kita tulis max di sini. Nah, yang kedua, kita butuh variabel untuk nge-counting. Jadi kita butuh variabel untuk menghitung total consecutive one yang sedang berjalan gitu. Kita tulis count di sini. Di sini harusnya ketika nilai dari array-nya itu 0, maka kita harus ngeset count-nya itu kembali menjadi 0 agar dia menghitung Windows yang baru gitu kan. Contohnya ini, misal ini udah 1, count-nya jadi 1 gitu kan, ini count-nya jadi 2, terus dia ketemu 0. Nah, terus ini kita harus nge-count dari 1 lagi kan, berarti penanda dia itu menghitung dari 1 itu adalah 0. Nah, jadi ketika setiap dia ketemu 0, maka count akan kembali menjadi 0. Tapi sebelum itu kita harus ngeset max value-nya dulu. Kita harus ngecek if jika count-nya itu lebih besar daripada max, kita harus set max itu menjadi count. Nih, misal ini kan max-nya awalnya 0 tuh, count-nya 0. Nah, kita ambil contoh ini. Dia melihat ini nih, dia bakal ngecek indeks pertama dulu tuh. Dia nge-count 1, 2, terus dia ketemu 0. Nah, berarti kan max value-nya itu 2, saat ini 2. Terus dia ketemu 1 lagi, berarti dia nge-count lagi 1, 2, 3. Dia ngecek apakah 3 lebih besar daripada 2. Jika iya, berarti max-nya jadi 3. Nah, ketika dia tidak ketemu 0, dia bakal nge-counting count-nya jadi bertambah 1. Nah, harusnya di sini kita perlu tambah satu lagi, yaitu continue. Jika kita tidak tambah continue di sini, kode count plus plus ini akan dijalankan. Kita coba run code. Wait, tunggu dulu. Kita belum nge-return di sini. Nah, yang perlu kita return itu adalah max value kan. Return max. Nah, di sini error karena missing return statement. Oke, kita coba run. Nah, di sini finish. Your code result itu 2, sedangkan expected answer itu 3. Kenapa? Coba kita cross check lagi. Berarti kan jawaban kita salah. Kita cross check. Oh, jadi yang terjadi di sini adalah, nah, jadi kan dia melakukan iterasi tuh. Pertama dia 1, terus di sini kita salin deh, kita taruh di sini. Nih, dia bakal yang pertama dia bakal iterasi dari 0 kan. Nih, berarti 1. Dia bakal masuk ke count yang ini. Jadi count-nya bertambah 1, terus yang ini jadi bertambah 1 lagi jadi 2. Nah, ketika dia ketemu ini, dia masuk ke kode program yang ini. Nah, di sini dia ngecek jika count lebih besar daripada max, di mana count-nya sekarang itu 2 dan max-nya itu 0, maka max itu sama dengan count. Jadi nilai max sekarang itu 2. Terus count-nya jadi 0. Terus kita continue. Kita langsung masuk ke kode program selanjutnya, ke iterasi selanjutnya. Nah, di sini dia mulai count dari 1 lagi. Jadi 1, 2, 3. Nah, dari sini nilai max itu masih 2, sedangkan count itu 3.
terus kita langsung nge-return max. Maka dari itu jadi max-nya itu 2. Nah, kita perlu satu baris kode lagi, di mana kode program yang ini kita harus tambah di sini. Kalau kita run code, oke, your answer 3. Coba kita submit. Submission result accepted. Nah, di sini di lead code kita bisa ngecek, kita bisa buka more details. Nah, di sini kita bisa ngecek runtime kita. Nah, di kode program yang aku jalanin tadi itu runtime-nya 1 milisekund dan memory usage-nya itu 40,6 MB. Nah, semakin cepat runtime kode program yang kita jalankan, semakin baik juga algoritma yang kita gunakan. Oke, mungkin cukup sekian dulu materi untuk minggu ini. Mungkin kalian bisa coba-coba untuk mengulik-ulik di LeetCode atau HackerRank, bisa cari-cari contoh soal, atau kalau ada yang bingung bisa kontak saya atau satunya Mas Galih. Nah, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.